dunia. Ketika ruh berpisah daripada tubuh kita, maka ibaratkan kata orang Minang, yang punya datang menjapui, yang menanam datang mencabui, maka ketika itu Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita nanti akan diselenggarakan, kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, dan kita akan disolatkan. Setelah itu kita diantarkan ke kuburan, kemudian kita dimasukkan ke liang lahat. Setelah itu kita ditimbun. Setelah kita ditimbun 7 langkah dari kuburan, maka datanglah malaikat mungkar dan nakir. Pada saat itu sebahagian manusia menjerit kesakitan dengan penuh penyesalan. Ada 3 penyesalan manusia setelah meninggal dunia. Yang pertama, manusia menyesal karena di atas dunia tidak bersedekah, tidak menyempatkan dirinya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah hartamu dengan segera, pergunakan umurmu dengan segera, pergunakan waktumu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu. Pada saat itu sebagai manusia akan berkata, ya Allah, tunda kematian ini ya Allah, balikkan kami ke atas dunia ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kami akan bersedekah ya Allah. Kami pergunakan umur kami, kami pergunakan harta kami untuk menolong orang lain yang kesulitan, untuk membantu orang, menyantuni anak yatim, dan kami ingin menjadi orang-orang yang soleh. Namun kaum muslimin, penyesalan seperti ini tidak ada gunanya. Allah berkata, "Fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Kalau kematian itu sudah datang kepadamu, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Kaum muslimin yang berbahagia, ternyata orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia menyesal, ingin balik ke atas dunia, bukan ingin memperbaiki mobilnya, bukan ingin menjadi pejabat, bukan ingin memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi ia ingin balik ke atas dunia, ingin bersedekah kaum muslimin. Maka daripada itu, kita yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki rezeki, bersedekahlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, mana qasad bi sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang hartamu dikarenakan bersedekah, akan tetapi bertambah. Ustaz, kami sering bersedekah, kenapa rezeki kami tidak bertambah? Maka lihatlah kehidupanmu, di dalam keluargamu ada enggak bermasalah? Maka disitulah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tidak, di akhirat Allah akan ganti itu seluruhnya, akan menjadi penolong bagi kita. Kata Nabi, apa yang kita makan akan busuk, apa yang kita pakai akan lapuk, namun apa yang kita sedekahkan akan abadi selama-lamanya. Dialah yang menolong kita nanti di akhirat. Jadi yang pertama, manusia menyesal ketika meninggal dunia adalah tidak sempat menyempatkan dirinya untuk bersedekah. Yang kedua, manusia menyesal karena
di atas dunia menghiraukan panggilan Allah, menghiraukan panggilan azan, solat. Hayya 'alas shalah, mari kita solat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Namun sebagian dari kita acuh tak acuh dengan panggilan itu. Sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan jual belinya, sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan rumahnya dekat dengan masjid, tidak sempat menyempatkan dirinya untuk solat berjamaah di masjid. Maka ini nanti dia akan menyesal setelah meninggal dunia. Ingin balik ke atas dunia untuk solat tidak bisa lagi. Maka daripada itu kaum muslimin, sempatkanlah diri kita untuk solat 5 waktu sehari semalam. Ada istilah mengatakan, solatlah anda sebelum anda disolatkan. Ringankan langkah kakimu untuk menuju masjid untuk solat sebelum engkau diantarkan oleh orang lain untuk disolatkan. Sering-seringlah solat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Maka kaum muslimin, laksanakan solat, jangan kita tinggalkan, karena penyesalan manusia nanti setelah meninggal adalah tidak sempat menyempatkan dirinya untuk solat 5 waktu sehari semalam. Yang terakhir, manusia menyesal karena di atas dunia tidak sempat menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Nabi mengatakan, Iqra al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya. Ketika kita di atas dunia tidak sempat membolak-balik Al-Quran karena disibukkan dengan handphone kita. Ketika kita di atas dunia tidak sempat membaca untayan Al-Quran karena disibukkan membaca isi WhatsApp, isi Facebook, maka orang-orang yang seperti ini akan menyesal. Ingin balik ke atas dunia untuk membaca Al-Quran, namun penyesalan yang seperti ini tidak ada gunanya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka daripada itu kaum muslimin, perbanyaklah amal soleh supaya kita tidak menyesal nanti di akhirat. Bersedekahlah, salatlah, kemudian bacalah Al-Quran supaya nanti kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Waqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.